Sehingga kehadiran maklar ini mungkin boleh kita sebut akan menjadi celah besar munculnya trafficking. Dan kasus seperti yang terjadi viral kemarin ya, seorang anak diculik, ya karena ada grup maklar-maklar kayak gini. Atas nama adopsi padahal sebenarnya dia melakukan trafficking. Sehingga mungkin aparat bisa lebih tegas untuk memberikan tindakan serius. Semua anggota maklar ini adalah para penjual manusia. Open Mic ANB. Ustadz, ini di media yang cukup ramai belakangan itu berita tentang penculikan anak. Jadi ya bisa dibilang ada mata rantainya lah gitu ya. Ada mungkin dari pengepul, kemudian distributor, nanti bagian marketingnya sampai ketemu end user gitu Ustadz. Nah, ketika ditangkap lalu kemudian diinterogasi, mereka menjawab bahwa kami ini dalam rangka mencari pahala Ustadz. Kok bisa cari pahala? Iya, karena kami itu membantu orang-orang yang belum Allah kasih anak. Kenapa? Karena mereka kan mungkin setelah menikah sekian tahun, itu belum dikaruniai anak. Sehingga butuh yang namanya tadi anak-anak yang mau diadopsi. Kan susah mereka nyarinya. Maka jaringan-jaringan tadi itu membantu. Pak, Bapak pengen punya anak kan Pak? Nah, kami bisa bantu Pak. Hadirkan anak yang Bapak bisa adopsi. Ibu udah lama enggak punya anak, biar kami bantu. Nah, pertanyaannya Ustaz, apakah orang-orang semacam tadi bisa juga mendapatkan pahala Ustaz? Karena apa? Niatnya kan baik, di mana mereka bantu adopsi dan seterusnya. Walaupun mungkin di beberapa momen ada yang mengatakan, oh kamu enggak boleh karena ini enggak sopan sama anak-anak. Masuk anak-anak kamu salurkan sembarangan dan yang lainnya. Dalam Islam seperti apa sebenarnya masalah peradopsian seperti ini Ustaz? Atau mungkin di zaman Rasul ada nggak jaringan-jaringan semacam ini Ustaz? Jadi kayak dia pengepul, anggaplah dia nggak nyolong Ustaz ya. Kalau dia nyolong, dia menculik, iya salah kan gitu ya. Semua kayaknya tahu lah gitu. Misalkan dia nggak nyolong Ustaz. Jadi kayak ada nggak orang tua yang nggak pengen anaknya diurusi, sini biar kami gitu. Dia menyalurkan, mendistribusikan. Kira-kira seperti apa Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau bicara masalah adopsi ada dua yang perlu dipahami. Yang pertama adalah adopsi yang mengubah nasab. Sehingga ini anak dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Bahkan nanti diterbitkan akte atas nama orang tua angkat. Dan ini terlarang, bahkan termasuk dosa besar. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengatakan, man idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu faqad kafar. Barang siapa yang mengklaim dia keturunan orang tertentu padahal itu bukan bapaknya, wa huwa ya'lam, padahal dia tahu itu bukan bapaknya, faqad kafar, maka dia telah kafir. Dalam hal ini ancamannya untuk anak. Tapi hal yang sama juga sebaliknya berlaku untuk orang tua. Ketika orang tua angkat itu mengklaim bahwasanya ini adalah anaknya, padahal itu bukan anaknya. Dia punya bapak nasab, dia punya ibu kandung, tapi dia klaim itu adalah anak dia. Padahal aslinya ini adalah anak A dan B, tapi diklaim oleh C dan D. Maka dosanya ada pada yang mengklaim. Bahkan sampai pada tingkatan dibuatkan akte, kemudian dibuatkan KK sebagai status anak. Di aktenya juga disebutkan di situ sebagai sebagai orang yang menjadi keturunan C dan D, padahal bukan. Nabi SAW memberikan ancaman faqad kafar. Dia telah melakukan tindakan kekufuran. Sehingga adopsi seperti ini tidak boleh. Yang kedua, adopsi untuk merawat. Nah, adopsi untuk merawat hukumnya boleh. Tapi dalam hal ini orang tua angkat harus bertanggung jawab, sebab ini amanah. Kau harus merawat, baik merawat fisiknya maupun merawat pendidikannya. Sehingga dalam hal ini dia harus memperhatikan tentang apa yang terbaik untuk anak ini, kemudian mendidik anak ini tanpa mengubah nasab. Sehingga nasabnya tetap kepada orang tua asli dan sementara edukasinya dipegang oleh orang lain, orang tua angkat. Silahkan. Yang penting pokoknya jangan mengubah nasab. Dan dulu Nabi SAW pernah mengadopsi Zaid, sampai dikatakan Zaid bin Muhammad, yang awalnya adalah seorang budak yang dihadiahkan oleh Khadijah radhiyallahu anha.
Tapi karena saking dekatnya akhirnya dijadikan sebagai anak. Maka terkenallah dengan Zaid bin Muhammad. Padahal Nabi SAW bukan bapaknya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang, ud'uhum li'abaihim. Panggil mereka dengan dinasabkan kepada bapaknya. Akhirnya Zaid yang awalnya dikenal Zaid bin Muhammad kemudian diganti dengan Zaid ibn Harithah. Karena adopsi sampai mengubah nasab hukumnya nggak boleh. Baik Ustaz, kalau bicara tadi katanya nggak boleh ya menasabkan kepada selain orang tua asli. Sebenarnya di masyarakat itu nggak ada niat Ustaz untuk yang begitu-begitu tuh nggak ada. Tapi emang kita itu nggak tegaan aja Ustaz. Kayak nanti kalau kita bilang kamu tuh bukan anak saya loh aslinya. Kamu itu bapakmu sebenarnya bukan saya, ibumu tuh bukan saya. Itu tuh nanti menyakiti dia Ustaz. Gitu. Nah kita tuh nggak tega harus membunyikan itu gitu. Makanya kenapa di KK ataupun di akte lahir itu udah sekalian aja kita bilang kamu tuh anak kami gitu. Kami ini walaupun sebenarnya ya orang tua angkat bukan kandung gitu. Nah apakah ini nggak bisa dimaafin Ustaz gitu? Karena ya kasihan, karena nggak tega. Masa ya nggak ada toleransi sama sekali? Niatnya baik Ustaz. Masa nggak ada maaf sama sekali? Terus yang kedua Ustaz. Oke ya, kalau tadi misalkan jelas nasabnya. Kalau misalkan dia nemu di rumah sakit Ustaz. Nggak tahu tiba-tiba anak nemu aja gitu. Mau di kemana nasabnya? Di KK ditulis apa? Ini gimana Ustaz tentang dua kondisi tadi yang emang karena rasa sayang sangat besar sekali. Nggak pengen nyakiti anak ini, nggak pengen bikin dia sedih gitu ya. Gimana Ustaz? Kalau berkaitan dengan masalah perasaan tidak boleh mengubah aturan. Sehingga aturan tetap aturan. Dilanggar, ya ini pelanggaran. Namun masalah perasaan, ya ada bagian yang terkadang perasaan tidak boleh ikut dilibatkan. Jangan kasih tahu kalau dia bukan anakmu, karena nanti kasihan perasaannya. Nah masalahnya akan ada banyak turunan hukum yang berlaku di situ. Berkaitan dengan masalah kemahroman, berkaitan dengan masalah hak wali jika dia adalah seorang perempuan, berkaitan dengan masalah hubungan waris, apakah dia punya hak waris atau tidak. Sehingga ada banyak sekali kaitannya berkaitan dengan masalah klaim nasab tadi. Maka kalau si A dan B punya anak X, lalu anak X ini dinasabkan kepada C dan D. Namanya anak ini kan pasti kalau nggak laki perempuan. Anggaplah misalnya dia anak laki-laki, diambil alih oleh C dan D, dijadikan sebagai nasabnya C dan D. Maka dia mungkin meyakini bahwasanya ibu ini adalah ibu kandungnya. Padahal sebenarnya itu bukan ibu kandungnya, itu ibu yang merawatnya. Akhirnya saat anak laki-laki ini dewasa, dia berduaan dengan ibu yang bukan ibu kandungnya, berduaan dengan atau bahkan kadang salaman, bersentuhan, lihat aurat dan seterusnya. Ini bermasalah. Maka harus ada penegasan. Belum lagi ketika orang tua angkat ini meninggal. Terus nanti gimana? Dia dapat waris karena sudah ada bukti administrasi bahwa ini adalah keturunannya. Dan mengubah administrasi seperti ini terlarang. Anak ini punya hak untuk ditunjukkan siapa orang tua aslinya. Anak ini punya hak untuk mengenali siapa nasabnya. Dia punya keluarga di sana. Dan kebaktian dia kepada orang tua kandung tidak hilang. Sebagaimana dia boleh berbakti kepada orang tua angkat yang telah mendidiknya, telah merawatnya. Tapi kebaktian kepada orang tua kandung tidak hilang. Kemudian bagaimana kalau kita tidak ketemu nasabnya? Misalnya nemu di rumah sakit. Allah telah memberikan arahan dalam masalah ini. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din. Kalau kalian tidak menemukan bapaknya, tidak menemukan ini anak siapa, maka jadikan dia sebagai saudara kalian dalam agama. Dijadikan sebagai saudara agama artinya ya jangan kau nasabkan kepada dirimu. Dan para ulama mengatakan panggil dia dengan bin Abdillah. Si A bin Abdillah. Nah ibunya ya bin Amatillah. Bisa Abdullah, bisa Amatullah. Dengan cara demikian dia tetap punya nama orang tua, tapi namanya dibuat nama global. Abdullah kan artinya hamba Allah. Semuanya adalah hamba Allah. Amatullah juga sama, hamba Allah, perempuan.
Sehingga kalau dibuatkan akta, maka di situ tertulis dari hasil pernikahan Abdullah dan Amatullah, terlahirlah seorang anak namanya ini. Karena kita nggak tahu siapa nama bapaknya. Baik Ustaz, mungkin untuk nasab cukup clear insya Allah ya, kaitannya dengan tadi boleh tidak dan beberapa kondisi. Balik ke yang pertama Ustaz. Yang pertama tadi kan kita lagi singgung tentang beberapa berita yang viral terkait dengan human trafficking gitu ya, perdagangan manusia. Nah, bisa nggak kalau misalkan adopsi tadi yang itu secara agama kan legal ya, artinya dibolehkan tadi asalkan ketentuannya tidak dilanggar. Kalau misalkan itu dilakukan secara berbayar, apakah itu halal atau tidak? Jadi misalkan Bapak butuh nggak anak yang bisa diadopsi? Oke, bisa kita hadirkan Pak, bayar jasa kami. Itu kalau misalkan kita sebagai pihak tengahnya mencari yang bisa diadopsi. Atau misalkan langsung kita transaksi dengan orang tuanya kandung. Jadi misalkan ada orang tua kandung, transaksi dengan calon orang tua angkat. Bapak gimana? Butuh anak adopsi? Bisa adopsi anak kami Pak, tapi bayar. Nggak ada ceritanya ngadopsi gratis. Angkanya sekian, misalnya 100 juta atau 1 M misalnya. Apakah pergerakan uang gitu ya untuk hal-hal yang semacam ini secara tinjauan fikih muamalah itu uangnya halal Ustaz? Artinya ya enggak apa-apa gitu. Kalau halal berarti kan nanti turunannya bisa jadi profesi Ustaz. Misalkan kita jadi profesi apa? Trader apa? Anak-anak yang butuh orang tua asuh atau orang tua angkat, termasuk penghubung antara mereka yang butuh anak, kita sambungkan, ada jasanya gitu. Atau mungkin nanti orang tua yang anaknya kebanyakan Ustaz, bisa masuk uang. Gimana Ustaz? Kalau dalam fikih muamalah, akad yang terjadi pada manusia hanya satu ya, ijaratul ashkhas, jual jasa. Sedangkan jual jasad tidak ada. Kalau jasanya boleh dijual, jasadnya nggak boleh dijual. Bahkan yang keluar dari jasad kita tidak ada yang boleh dijual. Darah itu tidak boleh dijual. ASI juga nggak boleh dijual. Apalagi kotoran manusia yang najis nggak boleh dijual. Sehingga apapun yang ada dalam diri kita nggak boleh dijual. Jual beli organ ini tidak boleh. Karena ini termasuk di antara bentuk menghina manusia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan bani Adam. Maka kalau bani Adam dijual berarti jatuh nilai kemuliaannya. Sebab dia sudah jadi barang dagangan. Apalagi menjual sosok manusia utuh. Ini dosa besar, bahkan dapat ancaman khusus dari Nabi SAW. Seperti yang disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang akan aku jadikan musuh bagiku kelak di hari kiamat. Salah satunya adalah rajulun ba'a hurran fa'akala thamana. Orang yang menjual manusia yang merdeka, kemudian dia makan hasil dari menjual tadi. Itu disebut oleh Nabi SAW dalam hadis tadi sebagai manusia yang dia dimusuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak di yaumil qiyamah. Maka terlalang besar ya sampai ada orang yang menjual anaknya. Karena itu kalau butuh biaya misalnya, ini anak saya biaya sekian sebagai jasa. Jasa apa? Ini bukan jasa, ini jual anak. Karena jual anak ya hukumnya tadi akan dipertemukan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah murka kepadanya. Kalau jadi maklarnya gimana Ustaz? Ini kan tadi Ustaz jawab yang orang tua nggak boleh gitu ya. Kalau misalkan posisinya dia bukan orang tua, jadi kayak dia maklar yang mempertemukan, apakah juga tetap nggak boleh atau bagaimana? Maklar adopsi, mungkin bahasa yang lebih tepat apa ini? Agen trafficking. Wallahualam. Karena pada asalnya adopsi itu hubungan emosional, bukan seperti jual beli barang. Makanya idealnya adopsi mempertemukan antara orang tua angkat dengan orang tua asli. Kemudian mereka bisa saling akrab, karena nanti akan disatukan oleh anak yang diadopsi tadi. Jadi lebih dominan hubungan emosional. Bagaimana mungkin ada maklar? Sehingga kehadiran maklar ini mungkin boleh kita sebut
akan menjadi celah besar munculnya trafficking. Dan kasus seperti yang terjadi viral kemarin ya, seorang anak diculik, ya karena ada grup makelar-makelar kayak gini. Atas nama adopsi padahal sebenarnya dia melakukan trafficking. Sehingga mungkin aparat bisa lebih tegas untuk memberikan tindakan serius. Semua anggota makelar ini adalah para penjual manusia. Dan itu yang mereka cari, bukan masalah jasanya. Allahu a'lam.